Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin memberi argumen tentang penguatan modal sosial berbasis kelembagaan lokal masyarakat pesisir perspektif gender di Kabupaten Bantul yang beranggotakan saya sendiri Jarul Aldo Fajar Prasetyo dengan NPM 19 10 10 92, kemudian Erika dengan NPM 19 10 10 59, Sekardiah Pitaloka NPM 19 10 10 10 36, Firliana Nur Indah NPM 19 10 10 11 33, Disa Bramantia NPM 19 10 10 11 28, Muhammad Faisal Adi Saputra NPM 18 10 10 10 35, dan yang terakhir Farida Cahyaning Ayu Nugrahani NPM 19 10 10 10 98. Nah, kemudian saya persilahkan buat teman-teman saya untuk mengemukakan argumennya mengenai penguatan modal sosial berbasis kelembagaan lokal masyarakat pesisir perspektif gender di Kabupaten Bantul. Yang pertama saya persilahkan Mbak Erika buat mengemukakan argumennya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Unsur pokok dalam modal sosial yang dibahas dalam artikel tersebut adalah bagaimana terjadinya keruntuhan modal sosial oleh kepentingan sesaat, karena kucuran dana yang terkadang menggelapkan mata dan nurani pengurusnya. Padahal, hakikatnya elemen modal sosial dapat didayagunakan oleh warga komunitas melalui mekanisme sosial yang kondusif. Juga belum maksimalnya unsur kelembagaan dalam pengelolaannya. Melihat dari hasil wawancara, ada suatu kalimat yang terucap dari salah satu warga yang berbunyi gimana warga mau patuh wong pimpinannya men akon yang kasih dekem, atau menyuruh tapi tidak berbuat atau memberi contoh, yang diwawancarai oleh informan M Juli pada bulan Juli 2014. Maka melihat hal itu perlunya campur tangan langsung seorang pemimpin sebagai role model untuk dijadikan contoh dan diikuti. Dan berkaitan dengan perspektif gender, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan biasanya hanya seputar pemasaran di pasar ikan. Jadi perempuan itu dianggap cuma berkontribusi dalam pemasaran di pasar ikan, dalam menjual ikan. Maka pendapat saya bahwa perlunya pengorganisasian ulang akan pengaturan agar bagaimana keseimbangan antara laki-laki dan perempuan seimbang. Karena melihat dari hasil yang ada, bahwa ternyata wanita nelayan memiliki andil yang cukup besar untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan, menjadi rantai bernilai bagi nelayan dan wanita nelayan untuk berkiprah bersama, dan hal itu tidaklah mudah bagi perempuan. Selanjutnya akan disampaikan argumen berikutnya oleh rekan saya, Mas Faisal. Baik, berikutnya argumen dari saya. Dalam sistem pengolahan pasca panen dan distribusi hasil laut dan perikanan, mengapa istri atau wanita dewasa tidak diberikan ruang untuk ikut negosiasi terhadap pembeli? Apakah karena atas dasar perbedaan gender atau perbedaan pola pikir? Menurut argumen saya, jadi kenapa istri tidak diberikan ruang untuk ikut bernegosiasi terhadap pembeli? Karena sesuai dengan hasil penelitian di daerah pesisir Kabupaten Bantul bahwa pola penguasaan sumber daya dan aksesibilitas masyarakat pesisir pada sumber informasi, terus akses peluang dan kesempatan yang dimiliki laki lebih dominan daripada perempuan dewasa atau istri, serta sesuai dengan norma yang dianut oleh masyarakat sekitar, di mana istri mempunyai peran ganda, yaitu bekerja di lahan garapan dan mengurusi rumah tangga. Cukup itu dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari artikel penguatan modal sosial berbasis kelembagaan lokal masyarakat pesisir perspektif gender di Kabupaten Bantul. Menurut banyaknya kelompok masyarakat di Kabupaten Bantul ini tidak diikuti dengan keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi dalam kelompok tersebut. Oleh sebab itu, peran kelembagaan diperlukan di sini untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kelompok. Dibutuhkan pemimpin yang mampu mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan kelompok.
Karena dengan masyarakat aktif dalam kelompok, ini juga bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, warga juga memperoleh banyak informasi dari pemerintah melalui penyuluhan yang dilakukan. Sebenarnya, tidak ada kesulitan komunitas nelayan dalam menjalin kerjasama dengan kelompok lain dalam lingkup yang sama untuk mencapai tujuan. Seperti mereka mampu mendatangkan tenaga-tenaga tambak yang cukup terampil dari kawasan pantai Pangandaran. Namun berbeda halnya dengan kelompok nelayan wanita yang jejaring kerjanya itu masih terbatas. Oleh sebab itu, perlu adanya dukungan modal dan pendampingan lebih lagi untuk meningkatkan kualitas kelompok wanita nelayan. Selain itu, terjadi juga ketidakseimbangan relasi gender antara nelayan laki-laki dan juga perempuan, di mana nelayan laki-laki lebih dominan daripada nelayan wanita. Selain itu, wanita nelayan juga mengalami beban ganda, yaitu perannya sebagai istri dan juga beban bekerja sebagai nelayan. Oleh sebab itu, perlu adanya pemberdayaan keluarga nelayan untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar beban ganda yang ditanggung wanita nelayan ini tidak begitu memberatkan. Sekian argumen dari saya. Selanjutnya, ya, saya akan memberikan argumen mengenai artikel di atas. Menurut saya, perspektif gender yang ditekankan di sini adalah perbedaan perlakuan antara nelayan laki-laki dan nelayan wanita. Mungkin seperti yang kita ketahui, kebanyakan nelayan di Indonesia itu laki-laki, hanya sebagian kecil nelayan perempuan. Jadi terdapat beberapa perbedaan perlakuan yang terjadi terhadap nelayan di Bantul. Yang pertama, pada kelompok nelayan laki-laki telah terjalin kerjasama yang cukup baik antar sesama nelayan, seperti kerjasama dengan nelayan Ngandong berasal dari Pacitan, Pangandaran, dan Cilacap atau Pantai Utara. Berbeda dengan kelompok nelayan laki-laki, kelompok nelayan wanita justru hanya sedikit yang menjalin kerjasama dengan kelompok nelayan wanita ini. Yang kedua, dari informan G diketahui bahwa ada salah satu pengurus PUMP yang mengedarkan uang anggota kepada bukan anggota. Yang jadi sasaran kreditnya adalah para prostitusi di pantai, malah bukan kepada wanita nelayan. Karena kalau PSK yang pinjam itu dalam skala yang besar dan para oknum itu bisa mematok bunga yang cukup besar juga. Menurut pendapat saya, seharusnya oknum tersebut harus memberikan pinjaman secara adil kepada para nelayan juga, agar para nelayan tersebut dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Setelah membaca artikel tersebut, saya dapat menangkap bahwa mengingat adanya sebagian orang yang sibuk bekerja dan masyarakat yang cenderung tidak memegang prinsip budaya lokal, sehingga banyak masyarakat yang semakin tidak sadar akan kehadiran dan pentingnya kelembagaan. Menurut argumentasi saya, upaya yang dapat dilakukan agar kelembagaan tidak terkikis yaitu cara yang paling efektif agar warga mau berpartisipasi dalam kegiatan bersama, yakni dengan pengumuman dari pemimpin warga diantaranya oleh ketua RT, ketua RW, atau Bapak Dukuh kepada warganya. Disampaikannya bahwa kegiatan tersebut merupakan kepentingan bersama, kewajiban bersama, dan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan serta secara langsung diberi contoh oleh pemimpin warga dalam kegiatan tersebut. Sehingga warga yang sibuk akan bekerja, mereka akan setidaknya meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, sehingga budaya pedesaan akan menjadi terbangun lagi dengan adanya partisipasi warga dan bergotong royong dalam kegiatan yang diadakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farid. Dari artikel penguatan modal sosial berbasis kelembagaan lokal masyarakat pesisir perspektif gender di Kabupaten Bantul menunjukkan hasil penelitian yang cukup jelas. Bagaimana modal sosial dengan basis kelembagaan lokal masyarakat pesisir yang kemudian dihubungkan dengan perspektif gender. Permasalahan gender yang ada di Indonesia merupakan permasalahan umum, di mana selalu terjadi ketimpangan gender dan yang mendapatkan efek negatifnya adalah perempuan. Menurut saya, hasil dari penelitian yang sudah dilakukan juga terjadi di tempat lain dan juga terjadi dalam setiap sektor, di mana perempuan selalu dinomorduakan dalam berbagai hal krusial yang justru peran perempuan sangat dibutuhkan.
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peran perempuan dalam proses produksi dan distribusi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir Bantul, tanpa adanya kuasa kontrol atau pemberian kewenangan yang proporsional bagi kaum perempuan itu sendiri. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel sebenarnya merupakan langkah yang cukup tepat ketika benar-benar bisa dilaksanakan. Langkah yang dituliskan dapat memberikan ruang lebih bagi perempuan untuk memberikan kontrol pada ruang produksi dan distribusi agar langkah pengembangan semakin efektif dan efisien. Selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Jalu. Baik, terima kasih buat Mas sama Mbak tentang argumennya. Dari sini, argumen yang baru saja dijelaskan oleh teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa perbedaan gender masih sering terjadi di Indonesia. Nah, khususnya di daerah Bantul ini, di mana di Bantul sendiri masih kayak adanya plot-plot atau kotak antara laki-laki perempuan. Contohnya saja tadi dijelaskan hanya misal perempuan hanya menjual ikan, sedangkan nelayan laki-laki bisa menjalin kerjasama dalam skala yang cukup luas. Padahal kita tahu bahwa wanita pun juga memiliki andil yang besar untuk melakukan hal tersebut. Keterlibatan wanita nelayan dalam proses produksi dan distribusi perikanan tersebut sangat besar. Tetapi hal tersebut tidak disertai dengan kontrol atau pemberian kewenangan yang proporsional. Wanita nelayan seringkali absen dalam menentukan atau memberi keputusan akhir pada aktivitas pengelolaan perikanan dan kelautan yang mereka lakukan. Di samping itu, pada level domestik dan publik, istri harus mengalami beban ganda. Hal inilah yang mengakibatkan relasi gender yang terdapat dalam kehidupan nelayan belum seimbang. Nah, maka dari itu seharusnya kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus bisa menghargai hak-hak wanita Indonesia dan tidak memandang sebelah mata atau memandang sepele wanita di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.